Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Refleksi Pribadi. Channel yang membahas seputar cerita-cerita horor dan cerita menyeramkan yang menarik buat didengerin. Hari ini gue mau cerita tentang seorang laki-laki yang mutusin untuk pergi keluar daerah untuk berjualan cuanki, dengan harapan dia bisa mendapatkan banyak uang dan bisa mencukupi biaya hidupnya. Tetapi saat dia berdagang di tempat baru itu, dia malah tersesat ke tempat kuburan tua dan ngalamin hal-hal yang mengerikan. Tapi sebelum lanjut ke ceritanya, gue mau ngucapin terima kasih buat kalian yang udah setia dengerin semua cerita-cerita di channel ini. Jangan lupa buat terus dukung channel ini dengan cara like dan komen, biar channel ini terus berkembang dan bisa terus menghibur kalian semua. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai ceritanya. Rudy, seorang pemuda berusia 20 tahun dengan tekad membara, meninggalkan kampung halamannya untuk merantau ke sebuah daerah yang terkenal dengan peluang ekonominya. Dia membawa serta gerobak cuanki, sebuah makanan khas Bandung yang terdiri dari bakso, tahu dan kuah kaldu yang gurih. Rudy menaruh harapan besar pada usaha ini. Dia bermimpi untuk sukses dan kembali ke kampung halamannya dengan membawa banyak uang. Dia pun menyewa sebuah kios kecil di pinggir jalan yang ramai dan mulai berjualan setiap malam. Malam pertama, Rudy hanya melayani beberapa pembeli. Rasa gugup dan keraguan menghantuinya. Dia bertanya-tanya apakah dia mampu bersaing dengan para penjual makanan lain di daerah tersebut. Pada suatu malam, Rudy kedatangan seorang teman sesama penjual cuanki. Temannya itu bercerita tentang sebuah pemukiman yang ramai dengan banyak orang dan menawarkan Rudy untuk mencobanya. Mendengar hal itu, Rudy yang selalu semangat mencari peluang baru langsung tertarik dengan ide tersebut. Keesokan harinya, Rudy bersiap-siap untuk pergi ke pemukiman tersebut. Dia menata gerobak cuankinya dengan rapi dan memastikan semua bahan-bahannya lengkap. Dia juga membawa beberapa spanduk dan brosur untuk mempromosikan cuankinya. Dengan semangat membara, Rudy mengendarai sepeda motor sambil membawa gerobak cuankinya. Sesampainya di pemukiman tersebut, dia langsung terkesan dengan keramaiannya. Banyak orang terlihat berjalan-jalan, berbelanja dan bersantai di taman-taman. Rudy yakin ini adalah tempat yang tepat untuk berjualan cuanki. Dia mencari tempat yang strategis dan mulai menata gerobaknya. Dia memasang spanduk di gerobaknya dan mulai menawarkan cuankinya kepada orang-orang yang lewat. Rudy mulai berjualan di depan warung yang tampak sepi. Awalnya hanya beberapa orang yang tertarik untuk membeli cuankinya. Namun tak lama kemudian, antrian pembeli mulai mengular di depan gerobaknya. Dia merasa heran karena cuankinya biasa saja, tidak ada yang istimewa. Tapi dia tidak peduli. Dia hanya fokus untuk melayani pelanggan secepat mungkin. Rudy tidak menyadari bahwa orang-orang yang membeli cuankinya itu sebenarnya adalah setan. Dan dia pun tidak mengetahui bahwa pemukiman itu ternyata merupakan sebuah kuburan tua yang terletak di kebun bambu. Rudy tidak dapat melihat setan-setan itu. Dia hanya melihat orang-orang yang berwajah pucat. Dia juga merasa heran karena uang yang diberikan para setan itu selalu basah dan dingin. Setelah berjualan selama beberapa jam, Rudy merasa lelah dan haus. Dia melihat ke arah warung yang ada di dekatnya dan berniat untuk meminta minum. Dia pun menghampiri pemilik warung itu dengan sopan, meminta izin untuk meminta minum dan beristirahat sebentar. Rudy kemudian duduk di sebuah bangku tua yang ada di depan warung. Rasa lelah yang luar biasa membuatnya tertidur. Dia tidak menyadari bahwa bangku yang dia duduki itu sebenarnya adalah batu nisan yang sudah lapuk dan ditumbuhi lumut. Saat Rudy tertidur, suasana di pemukiman itu mulai berubah. Langit mulai gelap dan sunyi senyap. Para setan yang tadinya ramai berkeliling mulai kembali ke makam mereka masing-masing.
Rudy terjebak sendirian di pemukiman setan itu. Setelah beberapa jam, Rudy tersadar dengan perasaan kaget dan bingung. Dia melihat sekelilingnya dan tidak mengenali tempat itu. Kegelapan menyelimuti, hanya sinar bulan yang menerangi tanah di sekitarnya. Dia tidak melihat lagi orang-orang, warung-warung atau lampu yang ramai. Yang dia lihat hanyalah kuburan-kuburan yang berjejer rapi di bawah sinar bulan. Perasaan ngeri mulai menyelimutinya. Dia sadar bahwa dia telah tersesat di tempat yang salah. Dia mencoba mencari sepeda motornya dan gerobak cuankinya, tetapi tidak ada tanda-tanda keberadaannya. Dia berteriak memanggil-manggil meminta pertolongan, tetapi tidak ada yang menjawab. Rasa panik mulai menguasainya. Rudy berlari sekuat tenaga, berusaha mencari jalan keluar dari tempat itu. Dia berlari tanpa arah, berusaha sekuat tenaga untuk keluar dari tempat mengerikan itu. Dia berharap bisa menemukan jalan raya atau orang yang bisa menolongnya. Tapi yang dia temukan hanyalah kuburan-kuburan yang semakin banyak dan besar. Dia merasa seperti berada di dalam labirin yang tidak ada ujungnya. Rasa panik dan putus asa mulai menguasainya. Dia tersandung batu nisan dan terjerembab ke tanah. Rasa sakit dan kelelahan menyiksanya. Tak lama kemudian dia bangkit berdiri. Dia tidak peduli kemana dia pergi, yang penting dia bisa keluar dari tempat itu. Dia terus berlari, melewati barisan kuburan yang tak terhitung jumlahnya. Tiba-tiba dia mendengar suara-suara aneh yang mengganggu telinganya. Dia mendengar suara tangisan, tawa, jeritan dan bisikan yang berasal dari kuburan-kuburan itu. Dia merasa seperti dikejar-kejar oleh arwah yang marah dan lapar. Rudy terus berlari tanpa henti. Rasa panik dan kelelahan mulai menggerogoti tubuhnya. Dia tidak tahu kemana dia harus pergi. Dia hanya ingin keluar dari tempat mengerikan ini. Akhirnya dia melihat sebuah kebun bambu yang lebat dari kejauhan. Dia berpikir bahwa dia mungkin bisa menemukan jalan keluar di sana. Dia berlari ke arah kebun bambu itu dengan sisa-sisa tenaganya. Ketika dia memasuki kebun bambu, dia dikelilingi oleh batang-batang bambu yang tinggi dan menjulang ke langit. Cahaya bulan yang redup menembus celah-celah bambu, menciptakan suasana yang remang-remang dan mencekam. Dia mencari celah di antara batang bambu, berharap bisa menemukan jalan keluar. Tetapi semakin dia mencari, semakin dia tersesat di dalam kebun bambu itu. Dia tidak bisa melihat langit ataupun bintang. Dia hanya bisa melihat bayang-bayang hitam yang bergerak di antara bambu. Dia mulai mendengar suara gemerisik dan desisan yang membuat bulu kuduknya berdiri. Dia merasa seperti ada sesuatu yang mengintai dan mengancamnya di sana, yang membuat rasa takutnya semakin memuncak. Rudy hilang selama 3 hari. Temannya sesama tukang cuanki bernama Anton merasa khawatir karena Rudy tidak persen berjualan sebelumnya. Dia mencoba menghubungi melalui telepon, tetapi tidak ada jawaban. Dia juga mencari Rudy di kiosnya, tetapi tidak menemukannya. Akhirnya Anton melapor ke polisi dan meminta bantuan untuk mencari Rudy. Polisi melakukan penyelidikan dan menanyai beberapa orang yang mungkin melihat Rudy terakhir kali. Mereka mendapat informasi bahwa ada beberapa orang yang pernah melihat Rudy melewati sebuah jalan menuju sebuah tempat kuburan tua. Polisi segera menuju ke sana dan mencari Rudy di antara kuburan-kuburan itu. Mereka akhirnya menemukan Rudy di dalam kebun bambu, tergeletak di atas sehelai tikar yang sudah robek. Tubuh Rudy sudah kurus dan lemas karena tidak makan dan minum. Dia hanya bisa mengeluarkan suara erangan yang samar. Polisi dan Anton segera membawa Rudy ke rumah sakit dan memberinya perawatan. Rudy selamat, tapi dia mengalami trauma yang berat. Dia tidak bisa mengingat apa yang terjadi padanya selama 3 hari itu. Dia hanya bisa bermimpi buruk tentang arwah-arwah yang mengejarnya dan mencoba memakannya. Nah, itu dia cerita yang bisa gue bawain kali ini, teman-teman. Kalau kalian suka dan belum subscribe, yuk langsung aja ditekan tombolnya
Dan jangan lupa buat aktifin lonceng notifikasinya biar nggak ketinggalan cerita seru selanjutnya. Kalau ada cerita misteri yang kalian alami, share aja di kolom komentar. Siapa tahu cerita kalian bisa jadi bahan video selanjutnya. Terima kasih udah nemenin gue. Sampai ketemu di cerita berikutnya. Selamat tinggal.